Kalian tahu, kalaulah ada nominasi yang hidupnya paling tidak tenang di Indonesia ini, yang pertama Rizwan Syarifar, yang kedua adalah Yusuf Kala. Nominator kedua Yusuf Kala. Kalau Rizwan Syarifar jelas gak tenang hidupnya karena 1 tahun dia mendapat 3 laporan polisi. Ajaib. Yang pertama dari Bapak Jokowi, yang kedua dari Bang Bill Offside, yang ketiga dari Yusuf Kala. Nah, kalau Yusuf Kala lain lagi ceritanya. Kalau kemarin dia itu melaporkan Rizwan ke polisi, sekarang dia yang dilaporkan ke polisi. Isu SARA, penistaan agama Kristen. Banyak organisasi Kristen gak terima, dikatakan katanya dalam ajaran Kristen, kalau membunuh orang yang beragama lain itu mati syahid. Bapak udah masuk Kristen, kok tahu ada ajaran seperti itu, Pak? Kok tahu Bapak ada ajaran seperti itu? Dahsyat loh, belum login tapi udah tahu ada ajaran, ada perintah seperti itu. Baru tahu di Kristen ada ajaran kalau membunuh orang lain yang tidak seagama itu mati syahid. Ngadi-ngadi loh, Pak. Aduh, ini berbuntut beberapa organisasi Kristen, ya. Ada GAMKI, ada Asosiasi Pendeta Indonesia, ada aliansi, bukan cuma Kristen, tapi ada Aliansi Pemuda Indonesia, melaporkan Bapak ini ke kantor polisi. Aduh. DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia, DPP Asosiasi Pendeta Indonesia, Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia terkait pernyataan Bapak Yusuf Kala dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan kami menyatakan sikap, 1. Menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, Betul. bahkan musuh sekalipun. 2. Mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kala yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. 3. Maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kala ke Kepolisian Republik Indonesia. Nggak tenang kau makan, nggak tenang kau tidur, kawan. Nggak tenang tidur, nggak tenang makan, nggak tenang juga scroll TikTok. Aduh Bapak, makanya aku bilang jangan sok tahu. Kemarin ada video beredar, kau mengatakan bahwasanya Ahok itu orang berbahaya. Ternyata kau lebih jauh berbahaya daripada Ahok. Kemarin ada videonya di Kick Andy mengatakan Ahok minta perlindungan sama dia, ya kan? Waktu isu-isu kemarin Ahok penistaan agama. Nah sekarang dia lebih parah daripada Ahok. Udahlah Bapak, ya, tapi itulah ya. Kalau aku sih yakin ya, ini akan menguap begitu saja. Nggak pun dia minta maaf, menguap begitu saja. Kita kan udah sering kan mendengar pernyataan-pernyataan politisi seperti ini kan, walaupun mengandung sara kayaknya biasa aja. Mimpi kalau mau menyeret dia ke masalah hukum tuh. Bung Parvela berarti tidak percaya kepada kepolisian? Percaya, sangat percaya. Tapi kalian sendiri menerjemahkan itu. Aduh, jujur ku bilang sama kalian, inilah akibatnya kalau seorang Yusuf Kala terlalu melibatkan diri terlalu dalam di dalam masalah-masalah yang sedang viral. Masalah apa Bung Parvela? Masalah ijazah Bapak Jokowi. Apa hubungannya dengan isu SARA? Nanti kutunjukkan hubungannya. Nanti kutunjukkan hubungannya. Aduh, sekarang ku bilang, ku tanya dulu sama kalian. Aku minta pendapat kalian dulu. Minta pendapat kalian dulu ya. Coba ya, kira-kira ada nggak hubungannya ya antara isu ijazah Bapak Joko Widodo dengan isu SARA yang dilontarkan oleh Bapak Yusuf Kala? Ayo, aku challenge dulu kalian. Kira-kira ada nggak hubungannya? Kalau memang ada, ketik ada. Kalau memang nggak ada, berarti kalian kawannya Yusuf Kala.
Kalau aku secara pribadi loh, secara pribadi ada hubungannya. Ya nanti ku terangkan sama kalian ya. Tapi kalian jawab dulu. Kalau kalian nggak jawab, ku biarkan video ini membisu 5 menit. Sampai ku temukan jawaban yang sebenarnya. Udah bisa kita mulai? Ku hitung mundur ya dari 5 menit ya. 5 menit. 4 menit. 1 menit. Jadi begini kalau ku bilang sama kalian ya, ini Bapak Yusuf Kalla ini, aku nggak tahu apakah dia melibatkan diri terlalu dalam, terlalu terjun bebas ke dalam permasalahan ini karena apa? Ya bisa saja dia nggak usah muncul ke permukaan kan begitu menanggapi masalah isu ijazah Bapak Joko Widodo ini, karena isu ini isu sensitif, terlalu politis. Walaupun dibungkus dengan penelitian, tapi ini terlalu politis kan begitu. Bisa saja sebetulnya dia itu tidak tidak berkomentar gitu loh. Karena apa? Ini akan kontraproduktif. Sama seperti SBY kemarin, ya dia kurang tahu ya SBY atau AHY, kayaknya SBY ya berkomentar ya janganlah bawa orang-orang besar kan begitu kan. Tapi ini komentar beliau ini tidak digaungkan ya, tidak gaungkan secara masif di media sosial. Dia tidak terjun langsung bicara di media, enggak. Tapi lewat kuasa hukumnya atau juga lewat lembaga-lembaga hukum yang dimiliki oleh Partai Demokrat. Kan begitu. Akhirnya apa? Ya isu itu cuma sebentar aja. Ya sampai kemarin itu ya mereka mengait-kaitkan lagi, dibongkar masalah Hambala, dibongkar masalah korupsi kader-kader Demokrat. Dibahas lagi hubungan antara dia dengan Roy Suryo. Kan begitu. Netizen, kalian tahu netizen itu kemampuan intelijensinya itu nggak kalah dari CIA, nggak kalah dari FBI, nggak kalah daripada BIN. Makanya aku bilang, nah begitu juga Bapak Yusuf Kalla harusnya ya biarkan aja ya kuasa hukumnya. Kalaupun yang melaporkan, kuasa hukumnya aja lapor, nggak usah Bapak Yusuf Kalla. Itu bisa lapor, tapi nggak usah bikin pernyataan di media. Karena apa? Bapak bakalan kena batunya. Yang pertama, ya laporan Bapak itu ya dikatakan itu terlalu prematur. Karena apa? Kalau yang berbicara tentang pencemaran nama baik, ini dari pihak Rismond yang mengatakan lebih baik disomasi dulu. Kalau tidak ada klarifikasi dari si Rismond, baru lapor polisi. Tapi kalau ada klarifikasi dari Rismond, ya oke, bisa diselesaikan dengan cara minta maaf. Begitu. Atau didudukkan dalam satu forum, atau dalam satu diskusi, ya dalam satu pertemuan, menyatakan, kasih kesempatan kepada pihak Rismond untuk memberikan keterangan penjelasan, itu AI atau bukan. Kan begitu. Nah ini enggak, langsung main lapor aja. Nah, sekarang netizen bukannya bukan netizen yang gampang untuk dijinakkan. Apalagi Bapak mengatakan bahwasanya, Bapak Joko Widodo harus menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat umum. Pernyataan itu Pak kontraproduktif Pak, sama seperti yang dinyatakan Megawati. Ketika Megawati kalau menyatakan dia kan, ya udah gampang aja. Ya kalau memang ijazahnya hasil, boleh tunjukkan saja. Akhirnya apa? Netizen banyak mendukung Megawati, no. Ya, lagian jujur aja Pak, aku bilang sama Bapak, kemarin Bapak itu ya, Bapak kan pernah jadi wakilnya Joko Widodo kan, sedangkan Megawati yang nggak pernah jadi wakilnya Joko Widodo, bikin sebentar dulu Bung Parbela. Kau ini kayaknya salah urut kau. Gimana ceritanya Megawati wakilnya Jokowi? Ketua umum dia. Kau rusak harkat dan martabatnya. Jadi begini, ya kan kalian kan dulu kan pernah berpasangan tahun 2014, ya kan? Nah, itu ada videonya beredar Pak JK, ya, ketika kalian sama-sama menyerahkan berkas ke KPU. Di dalam video tersebut ada jelas di situ ada Puan Maharani. Mau menyangkal kau? Ini lihat videonya ini, nah. Urusan ijazah bener apa enggak? Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah dong, kasih aja ini ijazah saya. Sebenarnya untuk kita stop lah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi
memperlihatkan ijazahnya kan. Ya. Nah, ini Bapak nggak lihat ijazah Bapak Jokowi? Kalian nggak sama-sama kemarin ke KPU? Sebagai seorang negarawan bukannya menenangkan malah memperkeruh suasana. Kenapa pernyataan Bapak sama-sama dengan pernyataannya Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, Tifa, dan juga Rismon sebelum bertobat? Ini yang bikin masyarakat jadi curiga, Pak. Hah? Tapi Bapak seorang negarawan. Sedangkan Bapak Joko Widodo sendiri pun juga sudah menanggapi. Demikian tanggapan beliau. Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli, akan saya tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1, semuanya akan saya tunjukkan. Pak, jika yang meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya seperti apa? Itu juga serahkan pada proses hukum yang ada. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan. Iya. Bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan Betul. buktinya yang dituduh. Balik-balik. Ini kan sudah hampir 1 tahun. Segera P21 dan diserahkan pada pengadilan untuk nanti kita bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang enggak benar. Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli, akan saya tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1, semuanya akan saya tunjukkan. Jangan lupa Pak, nanti persidangan bawa si Rismon ya Pak. Katanya kan dia mau jadi saksi mahkota Pak. Biar terbongkar soal semuanya Pak. Kalau bisa, kalau perlu ada rekamannya Pak. Bilang sama Rismon bawa juga rekaman CCTV ya dari temannya yang pernah main kuda-kudaan dari tempat karaoke ke kamar hotel. Bawa itu Pak. Mohon linknya kirim sama saya Pak. Temannya siapa sih Bung? Robin Hood sama Tarzan. Aduh. Ya, jadi Bapak Yusuf Kalla, ya Anda itu sebagai seorang, bisa dikatakan Anda itu tokoh nasional, sepuh, ya. Apapun perkataan Anda, ya, walaupun kadang-kadang bolak-balik, Bapak tak bolak-balik. Lihat adik manis. Tor monitor gitu lah. Pak jika mau lapor gitu lah. Aduh, ya. Jadi Anda itu sebagai wakil kemarin, ya kan, waktu lagi mesra-mesranya sama Bapak Joko Widodo, ya, kan Bapak kan bisa perhatikan, kan, sama-sama kalian menyerahkan berkas. Aku rasa, ya, Bapak bisa melihat sendiri bahwasanya KPU menerima berkas kalian, kan. Itu dia, kalau misalnya berkas Bapak Joko Widodo ada cacatnya, tidak mungkin KPU menerima pencalonan tersebut. Tidak mungkin, ya. Jangan pura-pura nggak tahu lah, Pak. Bapak juga nggak bisa Bapak dipegang omongannya. Kemarin Bapak mengatakan waktu tahun 2014, ya kan, entah 2014, 2013, ya, begitu ditanya apakah Joko Widodo pantas untuk menjadi calon presiden, Bapak bilang Joko Widodo akan merusak negara ini. Indonesia akan rusak kalau Joko Widodo menjadi presiden. Ternyata kau jadi wakilnya. Nah, jadi kekesalan-kekesalan seperti inilah ya yang mengglorifikasi dan juga netizen ya berusaha untuk mencari fakta-fakta ya, fakta-fakta lama tentang apa-apa yang menjadi pernyataan Yusuf Kalla. Bagaimana track recordnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana bisnisnya, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana sikapnya terhadap pemerintah ya, semua dicari sama netizen. Makanya kedapatanlah potongan video yang kau mengatakan bahwasanya Kristen pun juga akan merasa itu jihad kalau dia bisa membunuh orang lain yang tidak seagama dengan dia. Nah, itulah video itulah yang menjadi dasar bagi banyak orang, terlebih lagi kaum minoritas, terkhususnya lagi umat Kristen, marah. Ya, dan ini nyampe ke lembaga-lembaga dan juga organisasi-organisasi Kristen. Marah loh, Pak. Seorang dewan masjid, ketua dewan masjid, tapi mengeluarkan statement yang provokatif. Yang provokatif, gitu loh. Bapak ketua dewan masjid loh, Pak.
Jangan sampai Bapak ketemu sama ketua Dewan Gereja, Pak. Bapak enak-enak aja di mana-mana, Pak. Ya sekarang ini, ya jujur saja, justru kita ini sedang berusaha untuk mengademkan, mendinginkan, mententeramkan, menertibkan intoleransi. Itu dia, ya. Makanya nggak heran sekarang ini banyak orang-orang yang secara terang-terangan ya menyerang kaum minoritas, entah itu agama, entah itu ras. Sama seperti ibu ini nih. Ini ada seorang ibu ya di dalam kereta api, di dalam kereta, di dalam kereta menyerang ya seseorang yang bisa dikatakan orang yang tidak satu suku dengan dia. Ya aku sebut katakan aja lah orang Tionghoa. Diserangnya orang Tionghoa itu. Aku nggak tahu ini apakah dia pernah dengar ceramahnya Yusuf Kala, nggak tahu juga. Kita dengarkan. Apa kamu dibayar sama Freddy Pratama narkoba? Kok sampai kau tangkap? Turunkan aja enggak? Iya yang semua turunin kan reserse Cina ini. Saya beritahu dia. Tangkap etnisme Cina yang melarikan diri keluar negeri oleh kriminal. Tangkap dia. Loh iyalah Freddy Pratama narkoba. Kenapa bangsat? Freddy Pratama narkoba tangkap dia. Kenapa dia masih berkeliaran? Dia membayar reserse Cina. Makanya nggak ketangkap-tangkap. Saya kebenaran loh om ya. Saya kebenaran. Kamu bilang bangsat pribumi ini, kamu bilang gitu. Kamu tinggal di daerah Indonesia. Kalau kamu bilang bangsat, kembali ke Tiongkok. HTI ini HTI. Di sini adalah negeri. Kamu dapat gaji dari pajak rakyat Indonesia. Ingat itu om. Kamu dapat gaji dari pajak rakyat Indonesia. Paham itu. Rasis. Cina bagus banyak. Tapi Cina yang dibayar oleh Freddy Pratama, reserse Cina itu juga banyak. Makanya dia masih berkeliaran. Itu yang saya inginkan. Dan ini reserse yang kurang ajar, yang tidak mau mendengar kebenaran. Siap kamu? Ya, itu aja. Saya beritahu kebenaran. Iya, karena dia salah. Dia mengatakan. Kejam kali kau. Kau bilang bapak itu reserse. Aduh, parah ini. Kau bawa etnis Tionghoa. Ini kurang ajar ini, ku bilang. Inilah orang-orang yang mendapat paham radikalisme. Ini berbahaya ini Bapak Ibu. Aku nggak tahu ya dia ini pernah mendapat ceramahnya Yusuf Kala atau nggak tahu aku. Aduh, keterlaluan ini, keterlaluan. Tapi jujur aja ku bilang ya, minta maaf sebelumnya ya. Setelah ku teliti Opung Parwela kan nggak mau ya, hanya mencomot satu video tanpa aku melihat referensi lainnya. Ternyata ibu ini dalam gangguan jiwa. Anaknya kemarin minta maaf. Dengarkan ini, minta maaf katanya. Minta maaf ibu saya dalam masih dalam proses pengobatan. Reserse muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas reserse muda seperti ini, tidak sopan. PTBH kamu ya. Pecat tidak dengan hormat kode etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku anak mewakili keluarga besar mengucapkan permohonan maaf kami sebesar-besarnya untuk kakak yang ada di video dan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia atas viralnya sikap dan perilaku ibu kami yang viral beberapa hari terakhir ini. Kami mengakui ibu kami memang sedang dalam tahap pengobatan dengan adanya masalah mental yang dialami. Tidak heran ibu kami memang selalu bersikap emosional seperti itu. Kami pun dari pihak keluarga selalu merasakan hal seperti yang kakak rasakan di rumah. Untuk itu kami mewakili keluarga mohon maaf sebesar-besarnya atas viralnya sikap ibu kami di sosial media tersebut. Terganggu dia gara-gara suara motor itu. Kesal kali dia sama suara motor itu. Saya minta maaf. Aduh. Tapi itulah dia. Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu kebenarannya. Apakah memang ibu ini dalam kondisi gangguan jiwa, gangguan mental, ya,
dalam proses pengobatan aku nggak tahu. Apakah juga anaknya ini berusaha untuk menutup-nutupi ya bahwasanya ibunya ini memang punya sifat rasis seperti itu? Nggak tahu juga ya. Nah, karena dia ingin menyelamatkan ibunya, saya kurang tahu juga ya. Tapi kalau misalnya ini dibawa ke pihak yang berwajib, diuji mentalnya, keluar hasilnya bahwasanya ibu ini memang betul-betul ya terganggu, jiwanya terganggu, mentalnya, bisa kita terima. Tapi kalau memang betul-betul tidak mengalami gangguan jiwa dan memang otaknya memang sudah dipenuhi kebencian dengan etnis lain dan juga agama lain, nah ini yang berbahaya. Ya, aku nggak tahu ya. Tapi kok Pak, tapi kayaknya ini anak ibu itu nih, karena apa? Dia sama-sama pakai baju hijau. Aduh, kalian masih ingat 25 Agustus kemarin demo ada ibu-ibu pakai apa namanya? Pakai kerudung pink. Banyak orang menganggapnya pahlawan kan begitu kan. Tempo menganggapnya mengangkat dia menjadi pahlawan, masuk ke dalam cover majalahnya. Ternyata udah gizi. Aduh. Nah, hal-hal yang seperti ini nih yang bisa merusak ya kan kerukunan umat beragama. Karena apa? Apalagi Anda sebagai ketua dewan masjid, Anda sebagai tokoh muslim, Anda sebagai tokoh terkenal, Anda sebagai tokoh nasional, jangan nanti Anda menjadi tokoh pemecah belah. Gitu loh, bahaya ini. Karena apa? Ya, ini orang-orang yang pendidikannya rendah, orang-orang yang masih dipenuhi dengan kebencian oleh karena organisasinya dibubarkan. Organisasi apa sih yang dibubarkan? Yang dibubarkan Jokowi, yang merasa perjuangannya itu dihalang-halangi pemerintah. Nah, sebentar lagi justru mereka akan mulai berani. Ya, mereka akan mulai terang-terangan gitu loh. Menuduh kau Batak, kau Cina, kau Kristen, kau Hindu, kau Buddha, kau minoritas. Itu yang nggak boleh. Dan juga Bang Adi Armando pun juga mengatakan bahwasanya ya yang bernama Yusuf Kala ini punya masalah dengan apa namanya dengan kenon Kristen, apa namanya, punya problem ya, problematik terhadap orang-orang non Islam. Aduh, ini kacau ini. Pak JK itu terkenal memang agak bermasalah tuh. Dalam hal cara pandang dia mengenai non Islam ya. Saya pernah lihat sebuah video, walaupun ini belum menjadi bukti yang konklusif ya, bahwa dia pernah dulu di zaman dia, saya lupa apakah di saat dia masih menjadi mahasiswa atau menjadi tokoh masyarakat yang dipanuti oleh para mahasiswa, itu memang terlibat dalam rangkaian aksi yang menyebabkan terjadinya rangkaian pembakaran gereja di daerah Sulawesi Selatan di masa lalu ya. Saya lupa ke tahun 60-an 70-an. Nah, JK belakangan membantah bahwa itu adalah sesuatu yang pembakaran itu karena dia gitu, bukan karena diperintah oleh dia, tapi dia memang bicara dalam sebuah proses yang ujung-ujungnya terjadi pembakaran gereja. Nah, dia memang agak problematik nih orang ya, karena dia adalah tokoh Islam yang kadang-kadang ini tipe tokoh Islam yang kadang-kadang tuh membangun narasi tentang adanya pertarungan antara Islam dan Kristen gitu loh, antara Islam dan non-Islam. Ya. Juga kepada Tionghoa ya. Ya agak-agak negatif tuh cara pandang dia mengenai keberagaman, mengenai terutama mengenai tadi Kristen, mengenai Tionghoa. Ini yang kita minta agar orang seperti Pak JK ya lebih negarawan lah, kan dia sering disebut negarawan kan. Iya. Nah, kalau dia yang negarawan aja justru mengatakan orang Kristen itu memang diperintahkan untuk membunuh orang Islam, atau sebaliknya orang Islam diperintahkan membunuh Kristen, itu kan bahaya. Benar. Bagaimana kalau orang betul-betul percaya akhirnya? Terhasut. Jadi kalau tiba-tiba ada yang pakai kalung salib terus bunuh gitu. Betul. Ngeri. Dan itu kan memang seperti kamu bilang, sejalan dengan apa yang kamu peroleh ketika kamu SMP dulu. Jadi ini ada nih. Nah, makanya Pak JK justru seharusnya menjadi orang yang mengingatkan kelompok-kelompok yang konservatif radikal ini untuk jangan gitulah. Kita adalah bagian dari umat manusia yang sama. Betul. Sama-sama ciptaan Tuhan kok. Masa saling Dengar itu Pak JK. Ternyata Anda juga bukan cuma bermasalah dengan orang-orang yang bukan beragama Islam. Anda juga punya bermasalah dengan orang-orang Tionghoa. Wah, baru tahu. Gimana Pak JK? Masih nggak enak makan? Masih nggak enak tidur? Nah, ini makanya aku bilang inilah kekuatan netizen. Jangan pernah menganggap bahwasanya ya kebusukanmu itu ya
itu akan tertutupi selama-lamanya. Enggak. Nah, aku bilang kebusukan dia. Ini kan busuk ini, ya. Menuduh agama lain, ya, mengatakan agama lain, yang membunuh dengan agama yang lain daripada agamanya, ya, itu jihad, itu nggak boleh. Itu lebih busuk daripada bangkai. Itu loh, sementara kitab suci sendiri mengatakan, aku yakin Pak JK, aku yakin di dalam Alkitab, di dalam Injil, di dalam Al-Quran, di dalam Tripitaka, di dalam Weda, di dalam kitab-kitab agama-agama kepercayaan, tidak pernah ada yang mengajarkan tentang pembunuhan. Lebih sadis lagi, tidak ada pernah mengajarkan kalau membunuh orang yang lain dari agamanya itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Tidak. Tapi kalau misalnya ada sejarah dalam kitab-kitab tertentu, ya, sejarah yang berbicara tentang bagaimana konflik terjadi antara satu umat dengan umat yang lainnya, itu dalam situasi perang, itu lain cerita, Pak. Contohnya berbicara tentang perang salib. Contohnya bicara tentang perang apa lagi ya? Aduh, nggak enak ngomongnya nih. Itu zaman dulu, Bapak. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, bicara tentang NKRI, berbicara tentang Pancasila, itu sudah tidak dibenarkan lagi. Itu kan sejarah yang harus dipelajari supaya apa? Supaya kita sebagai umat beragama ya tidak melakukan hal yang sama, tidak melakukan kesalahan yang sama. Begitu Pak JK. Bapak belajar dulu lah, Pak. Aku sarankan, Pak, kalau ingin komentar tentang agama Kristen, tentang ajaran agama Kristen, Bapak masuk Kristen dulu. Ya, Opung Parbela tidak pernah mengomentari ajaran agama Islam, tapi Opung Parbela Opung Parbela juga tidak pernah terlalu mengomentari ajaran agama Buddha, ajaran agama Hindu, ajaran agama Katolik, ajaran agama Kristen, ajaran agama kepercayaan. Opung Parbela nggak pernah. Karena apa? Karena Opung Parbela meyakini bahwasanya ya apapun ajaran agamanya pasti itu kan membawa kita kepada mengajarkan manusia kepada kebaikan. Aku gak akan pernah tergoda membahas masalah-masalah, justru ya seringkali di dalam diskusi-diskusi agama Opung Parbela itu selalu memberikan pertentangan dengan pemahaman orang yang seagama dengan Opung Parbela yang tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Begitu, ada aturan-aturan organisasi keagamaan tertentu yang diciptakan oleh manusia, tetapi itu bukan perintah Allah, bukan perintah Tuhan. Nah, itu yang aku petetakan, gitu loh. Walaupun mereka ini seagama dengan Opung Parbela, tapi kalau untuk mengomentari agama orang lain, apalagi sok-sok tahu dengan ajaran agama orang lain, udah sok tahu salah lagi. Masuk dulu Bapak ke agama Kristen, Pak, baru komentari. Kenapa? Biar Bapak jangan salah komentar. Begitu dong. Ya, ini Bapak harus belajar dengan orang ini. Ada salah seorang ya yang sedang dakwah di sebuah masjid yang dimana 80% umatnya itu adalah umat daerah tersebut adalah umat Kristen, di mana dari berapa rumah ibadah di situ ada 8 gereja atau 9 gereja dan hanya 1 masjid. Tapi mereka hidup di dalam kerukunan. Kita dengarkan ini. Tahu nggak sih, di ujung barat Sumatera ada daerah indah dengan muslim hanya sekitar 20%. Saat ini saya sedang menjalankan silaturahmi sebagai dai 3T di Sipora Selatan, salah satu kecamatan di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Mayoritas penduduknya beragama Kristen sekitar 80%, sedangkan muslim sekitar 20%. Yang muslim pun didominasi oleh jamaah tabligh dan Muhammadiyah. Di sini toleransi dan hidup berdampingan jadi kekuatan utama. Yes. Tugas dakwah bukan hanya tentang ceramah, tapi tentang menghadirkan Islam yang ramah, damai, dan penuh hikmah. Alamnya indah, masyarakatnya hangat, dan perjuangannya pun penuh makna. Khususnya di desa ini terdapat hanya 1 masjid, tapi gereja ada 9. Masjidnya cuma ada 1, tapi gereja ada 9. Tapi luar biasanya toleransinya sangat tinggi dan saling menghargai walaupun berbeda keyakinan. Nah itu dia. Islam bukan hanya berbicara tentang ceramah,
tapi berbicara juga bagaimana menghadirkan Islam yang ramah. Ini belajar Bapak ke Pulau Mentawai, Pak. Udah pernah Bapak jalan-jalan ke Pulau Mentawai? Salah satu daerah di Sumatera Barat yang kehidupan toleransinya sangat tinggi. Indonesia harus begitu, Pak. Harus bicara tentang keberagaman, kesatuan, dan juga persatuan, bukan berbicara tentang perpecahan. Gitu loh. Bapak hidup di zaman apa sih, Pak? Aduh, susah ya ngomong sama tokoh politik. Bapak sebagai ketua dewan masjid loh, Pak. Ini abang ini bukan ketua dewan masjid, Pak, tapi tahu bagaimana menghargai orang lain. Jadi JK ini dilaporkan sama Aliansi Pemuda Indonesia, ya. Ini videonya, kita dengarkan. Hari ini apa yang dilakukan, Bang, ke Polda? Ya, kita dari Aliansi Pemuda Indonesia kita melaporkan terkait adanya ujaran atau informasi tidak benar berkaitan dengan Kristen, karena itu dilakukan oleh Dewan Kamela di mata presiden kita Pak Skala yang pada saat dia ceramah di salah satu masjid di kampus di Indonesia, dan itu diunggah di akun di mana disebutkan bahwanya dalam agama Kristen mengajarkan bahwa untuk agama orang Islam itu matinya syahid. Ya. Itu sangat keliru dan jelas. Kami di sini merasa tersinggung, dan di sini kami juga anak muda, warga negara Indonesia, dan itu orang Kristen, di mana sejak lahir kami tidak pernah diajarkan seperti itu. Di gereja manapun tidak pernah diajarkan untuk bunuh orang lain. Itu sah. Apalagi untuk orang-orang muslim. Nah, bahwa dalam ajaran kami itu adalah kasih. Bahkan musuh pun kami harus mengasihi. Jika ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kiri. Itu yakin. Nah, untuk itu kami selaku muda dan Indonesia juga kami melaporkan ini kepada Polda Metro Jaya agar segera diusut. Apakah maksud ucapan seperti itu untuk apa? Apakah ada maksud lain? Karena ini membuat kericuan di publik. Apalagi sekelas seperti Pak Yusuf Kalla yang adalah seorang negarawan ya. Nah, makanya kami sudah resmi hari ini kami membuka laporan tersebut di Polda Metro Jaya. Apa yang dituntut dari pelaporan ini, Bang? Kami hanya ingin Bapak Yusuf Kalla meminta maaf kepada publik dan khususnya kepada umat Kristen di Indonesia agar hal ini tidak meluas kemana-mana. Karena kita tahu sejarah bangsa ini juga kelam terkait SARA, kita tidak ingin ada hal-hal yang dapat terulang di masa-masa kami. Permintaan maaf apakah harus disampaikan secara terbuka melalui media massa atau mungkin beraudiensi langsung? Ya, kami minta maaf ini disampaikan kepada media massa, ke publik, agar semua publik dapat mendengar maaf dari Bapak Kalla. Udah dengarkan. Aliansi Pemuda Indonesia loh, Pak. Bukan dari organisasi agama tertentu. Kemarin ya kan Gamki ketika memberikan pernyataan sikap nomor 3 akan melaporkan JK ke kantor polisi. Ternyata betul-betul dilaporkan ke kantor polisi. Ini videonya, Pak. Udah jelaskan, Pak. Gimana? Masih tenang hidup Bapak? Aduh, jadi itulah ya aku katakan tadi ada kaitannya antara Pak JK ini masuk terlalu dalam isu ijazah Bapak Joko Widodo yang asli yang mereka bilang palsu ya dengan kaitannya ceramahnya Pak JK ini kan begitu. Karena apa? Masyarakat akan melihat bagaimana track record Bapak gitu loh ya. Karena kesal pencinta Bapak Jokowi, Bapak JK pun juga memberikan komentar yang tidak seharusnya seperti itu ya. Maka netizen akan mulai mencari bergerilya Pak, gerilya. Dapatlah video Bapak itu, kena batunya lah Bapak.
Oke Pak, sehat-sehat ya Pak. Kalau Bapak pusing menghadapi orang ini semuanya Pak, minum aspirin Pak. Oke, itu dulu dari Pumpara Belak, salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.